selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami di dalam Gracia Hope Compassion Channel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, hari ini saudara mungkin sedang menikmati liburan bersama dengan keluarga. Dan biarlah kita tidak meninggalkan persekutuan ibadah kita dengan Tuhan. Dan sebelum kita menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari ini, liburan bersama dengan keluarga, mari kita satu di dalam doa, kita mohon pertolongan Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pertolongan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Pagi hari kami di mana kami mengandalkan Tuhan. Kami rindu Engkau membenarkan kami oleh karena salib Kristus, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Dan kami mohon pertolongan dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, hadirat-Mu membawa damai kesejukan dalam hati kami. Kiranya Engkau membaharui kami Tuhan dengan firman-Mu yang menegur, menghibur, memberikan kekuatan baru. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca di Alkitab saudara masing-masing. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Saya memberi judul waspada terhadap pengajaran sesat. Ayat pertama, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dengan membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri, semua orang dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Nah saudara, ayat ini begitu panjang, begitu padat dengan nasihat, dan saudara diingatkan waspada terhadap pengajaran sesat. Kalau kita lihat di sini ketika di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sudah jelas di sini bahwa Timotius adalah orang yang muda. Orang yang muda apa kendalanya saudara? Tidak punya banyak pengalaman, sedikit pengetahuan, dan tidak percaya diri. Dan mungkin ketika dia mau mengajarkan sesuatu kepada orang yang lebih tua, mereka akan mengatur dia. Nah saudara, orang-orang muda itu gampang terseret dengan lingkungan dan situasi. Karena ketika seorang masih muda dan masih butuh untuk mencari jati diri, dia akan terhisap dengan pergaulan di mana dia ada. Komunitas yang kuat yang ada di sekitar dia dengan pengaruhnya yang lebih kuat akan mengintervensi apa yang ada pada dia. Nah, Timotius sebagai seorang pengajar yang masih muda, saudara, diingatkan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, poinnya ketika kita harus waspada terhadap pengajaran sesat, saudara harus memiliki satu keyakinan yang utuh
tentang apa yang saudara percaya di dalam Tuhan. Dan jangan mudah terumbang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan. Nah, latar belakang dari surat 1 Timotius ini adalah petunjuk dan nasihat dalam menghadapi tantangan di gereja. Latar belakang sejarah konteks sosial yang ada pada waktu itu, saudara, konteks sosial di mana baik budaya Yahudi maupun intervensi budaya asing itu sudah masuk, saudara. Dan Timotius melayani jiwa-jiwa yang dari berbagai latar belakang umur, konteks sosial, dan saudara. Nah, ini kita perlu menerapkan firman Tuhan. Tidak segampang ketika kita khotbah, mengajar. Saudara akan bergaul dengan orang-orang yang menerima maupun yang menolak saudara. Dan Timotius ada di lingkungan di mana dia ada di lingkungan orang Yahudi, orang non-Yahudi, di mana dia ada di lingkungan orang muda, orang tua, dan dia harus belajar bagaimana menyampaikan pengajaran. Dan dia, saudara, adalah murid dari Rasul Paulus. Saudara bayangkan, dia dibayang-bayangi oleh gambaran besar dari seorang Rasul Paulus. Akan sangat terintimidasi ketika orang akan melihat hanya Paulus yang mereka hormati dan tidak menghormati Timotius. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, perhatikan ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara, penyesatan itu nyata. Makanya penting mengenali dan menghadapi ajaran yang salah. Bagaimanakah ajaran yang salah? Segala sesuatu yang mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, itu salah. Segala sesuatu yang mengajarkan bahwa di luar Kristus saudara selamat, itu salah. Segala sesuatu yang mengajarkan bahwa saudara boleh selamat oleh karena perbuatan baik, itu salah. Jadi saudara, ada begitu banyak doktrin-doktrin yang benar, yang tepat, yang harus saudara miliki supaya saudara bisa menghadapi ajaran sesat. Saudara, bagaimana mungkin saudara bisa memperkenalkan tentang hal yang asli kalau saudara sendiri tidak pernah menikmati hal yang asli tersebut? Saudara mungkin terbiasa memakai barang KW, saudara tidak akan mungkin membedakan barang yang asli dari barang yang KW. Nah, saudara, roh dengan tegas bahwa hari-hari terakhir itu banyak penyesatan oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dimakan dengan ucapan syukur dan telah mengenal kebenaran. Nah, saudaraku, banyak hal ketika seseorang berkata-kata dengan kata-kata yang sembrono dan sembarangan dan kata-kata yang sia-sia, mereka tidak peduli. Orang akan terpengaruh dengan pengajaran yang mereka sampaikan, tetapi orang yang takut akan Tuhan sangat-sangat hati-hati dan sangat peduli dengan apa yang mereka akan sampaikan atau ajarkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua ciptaan Allah itu baik. Makanya dikatakan bahwa entah engkau makan atau minum apapun dengan ucapan syukur, semuanya itu baik dan kudus. Setiap ciptaan alam punya tujuan yang indah dan bermanfaat. Perhatikan saudara, ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Nah, saudara, standar moral kita sebagai hamba Tuhan itu harus jelas. Standar moral kita sebagai hamba Tuhan itu harus sesuai dengan Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, perhatikan. Pelayan Kristus yang baik tidak terkontaminasi dengan perubahan pola pikir, pergerakan duniawi yang mengikis tentang kebenaran. Nah, saudara, lingkungan yang kita ajarkan orang-orang yang terkontaminasi dengan dunia. Kalau kita tidak sepenuh hati dan dengan kasih, saudara akan kecewa. Dan saudara akan berpikir, udahlah mereka udah seperti itu. Kan Yunus seperti itu, saudara. Ketika dia berpikir, orang Niniwe kan memang sudah seperti itu, ngapain saya melayani mereka? Jadi dia lari meninggalkan pelayanan. Saudara, stay where you are. Saudara, jadilah pelayan Kristus yang melayani dengan sepenuh hati, dengan kasih. Perhatikan saudara. Nah, saudara, yang berikutnya, latihlah dirimu beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, latihlah dirimu beribadah, saudara. Latihan ibadah, ada penguatan iman melalui disiplin dan ibadah yang konsisten. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara mau
tidak terintervensi dengan pengajaran sesat, beribadah, tiap hari beribadah. Saudara, saya memuridkan beberapa orang, saudara, dan ketika mereka mulai meninggalkan ibadah, mereka mulai tidak doa subuh, mereka mulai terkontaminasi dan jatuh ke dalam dosa manusia lama. Dan ibadah yang konsisten, saudara, tiap hari mari bangun mesbah. Saudara, saya suka membangun mesbah tiap hari, bahkan dengan teman-teman pelayanan, teman-teman doa lewat pelayanan Zoom, pelayanan Microsoft Teams, kami berdoa bersama. Jadi kita saling menguatkan, saling membangun. Bahkan ketika berdoa dengan keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara, latihan badani terbatas gunanya. Saudara mau nge-gym, saudara mau sport, mau apapun juga saudara. Tapi kalau saudara tidak melatih dirimu beribadah, saudara akan sia-sia. Amin. Ibadah dan latihlah dirimu secara konsisten, saudara. Nah, saudara, mari kita menaruh harapan kepada Allah yang hidup. Amin. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup. Ayat 10. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini hati saya agak sedih ya, melihat bagaimana perkembangan dunia di Eropa, Amerika, di dunia barat sana, saudara. Sudah begitu banyak intervensi pengajaran-pengajaran sesat. Dan saudara, kalau saudara putus pengharapan kepada Tuhan, saudara akan melihat, wah begitu banyak sekali orang terpengaruh dan mulai kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Padahal dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Allah itu tetap sama. Allah itu adalah Allah yang dapat diandalkan, dan Yesus Kristus itu hidup. Bahkan saudara yang diberkati, kita harus berdoa untuk Israel, karena Jewish, orang-orang Israel sendiri, saudara, banyak yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka sampai sekarang masih menantikan Mesias yang pertama kali saja mereka menganggap belum datang, apalagi yang kedua, saudara. Orang Jews, orang Israel, jangan pikir mereka semuanya melakukan hukum Taurat. Tidak, saudara. Dulu saja orang Israel itu terlibat dalam paganisme, penyembahan Baal. Mereka membuat lembu emas dan lain sebagainya. Jadi terhisap dengan ketika mereka tidak melihat Tuhan, mereka menyembah berhala. Nah, saudara, hari-hari ini orang Kristen, kalau kita melepaskan pengharapan kita kepada Allah, pada kasih dan kekuatannya, saudara, jangan sampai terhisap dengan perkara-perkara dunia yang tidak lagi mempercayai ibadah, tidak lagi mempercayai kuasa doa. Perhatikan saudara, taruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Yang berikutnya, saudara, firman Tuhan mengingatkan, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Saudara mempercayai apa yang saudara percaya, ajarkanlah apa yang saudara percaya. Karena saudara, kalau kita tidak mau terhisap dengan komunitas yang salah, saudara balas untuk menginfluence, mengintervensi komunitas saudara dengan cara mengajar apa yang saudara percaya. Mereka pun sedang mengintervensi kita dengan ajaran mereka, ajaran-ajaran yang salah, pergaulan-pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Makanya kita harus balas mengintervensi dengan pergaulan yang benar, pengajaran-pengajaran yang benar, dengan menjadi contoh yang baik bagi iman dan ajaran kita, mengajar dan menjadi teladan. Amin. Selanjutnya, saudaraku yang diberkati, perhatikan dan hidupi ajaranmu. Saudara, kalau saudara mengajar tapi saudara tidak hidupi, saudara seperti orang-orang palsu, rasul-rasul dan nabi palsu. Tapi kalau saudara mengajar apa yang saudara hidupkan dan saudara menghidupi apa yang saudara ajarkan, kedua aspek ini kita jaga dengan baik, maka pengajaran saudara akan menjadi teladan, bukan sekedar pengajar tapi role model dan menjadi kesaksian. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan hidupmu, perhatikan ajaranmu. Dan ayat yang ke-12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang percaya dalam satu perkataan, dalam yang kedua dalam tingkah laku, yang ketiga dalam kasihmu, yang keempat dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali saudara saya melayani sejak masih muda, dari belum menikah, dan saya sudah bertahun-tahun hidup dalam pelayanan. Saya menyadari saudara, orang ingin mencari figur teladan. Jadi perkataan kita orang lihat,
tingkah laku kita orang lihat, kasih kita atau orang lihat, kita sabar atau tidak sabar di dalam menghadapi jemaat, apakah kita setia sampai akhir dan menjaga kesucian. Ayat 13 dikatakan, sampai aku datang. Rasul Paulus datang, berteguhlah dalam membaca kitab suci dan membangun dan mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia. Nah, mempergunakan karunia ini penting, saudara. Ibarat saudara punya motor tapi gak pernah dipakai, maka motor itu lama-lama gak akan bisa dipakai lagi karena ya rusak. Tapi kalau saudara tiap hari memakai motor itu, mungkin saudara dari yang tidak mahir kemudian menjadi mahir, dan motor itu akan berfungsi dengan baik. Bahkan saudara akan memanfaatkan, manfaatnya makin besar, saudara. Bisa menolong saudara pergi kemana-mana dengan motor saudara. Demikian juga karunia. Kalau ada pun karunia tapi saudara kubur, gak akan ada gunanya. Tapi kalau saudara pakai, pergunakan karunia itu, saudara akan mahir, saudara akan makin peka, saudara akan makin tajam, dan saudara akan menjadi berkat. Karena apa yang saudara pakai untuk orang lain. Tapi kalau saudara tidak pakai, saudara pakai untuk diri sendiri, atau saudara tidak manfaatkan apapun, nggak akan gunanya. Apa gunanya saudara punya motor tapi nggak pernah dipakai, diparkir terus, tidak akan ada manfaatnya. Tapi kalau saudara punya motor, saudara ngantar anak, saudara jualan dengan motor saudara pergi ke kantor, itu kan banyak manfaatnya. Makanya kalau ada karunia, kobarkan itu. Ayat 15, perhatikan semuanya itu, hidup di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat terakhir, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang meninggalkan engkau. Pada akhirnya saudara, waspada terhadap pengajaran sesat, hidupi ajaranmu dan ajarkan apa yang kau hidupi. Dan saudara perhatikan bagaimana saudara mengajar, kobarkanlah karunia yang ada padamu, karena dengan pengajaran dan karunia roh yang berjalan bersama, saudara akan hidup di dalam tuntunan Roh Kudus dan kepekaan. Dan kepekaan itu akan menolong orang lain, menolong diri saudara untuk tidak hanyut di dalam hal-hal yang tidak benar. Dan saudara, dengan karunia yang ada, Tuhan mengintervensi pelayanan kita. Mari kita satu dalam doa, saudara. Waspada terhadap pengajaran sesat, jangan menyesatkan, jangan disesatkan, ajarkan apa yang benar, hidup yang saudara ajarkan, dan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam segala hal. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami taat, tunduk, takluk kepada firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk terus belajar sehingga ajaran kami tidak sesat dan tidak menyesatkan, dan kami tidak, Tuhan, terhisap dengan pergaulan dunia yang hedonisme, pergaulan dunia yang meninggalkan ibadah dan doa. Kami rindu Tuhan untuk menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi role model dimanapun kami berada. Awasilah ajaran yang ada pada kami, dan biarlah kami menghidupi apa yang kami ajarkan, dan ajaran yang murni, yang benar. Kami bertekun di dalam pengajaran kitab suci, supaya kami mengajarkan apa yang benar. Kami hidup oleh firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan kiranya memberkati jemaat hamba Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka dikuatkan, diteguhkan, diberkati, dan apa saja yang mereka renungkan pada hari ini, mereka mendapatkan sesuatu untuk mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati, ditunggui dan dijagai oleh Tuhan. Berkat ini kita terima dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan kiranya menyertai, memberkati, melingkupi, mengurapi saudara. Apa saja yang kau berbuat dibuat Tuhan berhasil. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Demi nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.